Terima kasih Mbak Seli, Bu Endang, Pak Diki. Terima kasih banyak. Saya langsung share screen aja ya. Oke. Eh, Terima kasih banyak atas kesempatannya teman-teman di BI. Ini udah ada 11 pertanyaan, saya udah stres aja ngeliat. Ini kalau ada apa-apa silahkan dicatat. Ini email saya, Twitter saya, alamat buat e-learning. Kalau pengen kopi semua perpustakaan saya, ada sekitar 30.000 buku dalamnya, sekitar 7 tera, silahkan di copy juga, silahkan. Semuanya free sih. Oke. Sekarang saya jawab pertanyaan dulu. Stres bacanya ini. Tiga pertanyaan yang bikin orang stres. Ini pertanyaan pertama dari Pak Muhammad. Tapi nanti saya akan coba pelan-pelan saya sambil ngarahin ya. Tapi ini mendasar sekali tentang Zoom. Masalah keamanannya, bagaimana tanggapan saya tentang keamanannya Zoom. Oke, sekarang caranya gini, cara ngelihatnya. Cara ngelihat ini minta maaf banget nih. Ini saya akan pakai ilmu-ilmu IT banget. Jadi di dunia keamanan ada istilahnya CVE. Oke, CVE adalah Common Vulnerabilities and Exposure. Jadi kelemahan yang ada di software. Kita bisa menilai keamanan di software itu seperti apa. Caranya masuk ke sini, cvemitre.org. Ini yang mendanai adalah Department of Defense-nya Amerika. Oke, jadi ini organisasi ini mencatat semua kelemahan software yang ada, termasuk Zoom, segala macam dicatat di sini. Oke. Nah, kita bisa search. Sekarang saya lagi nyari tombol search-nya ada di mana ini? Mana nih ya search-nya ya? Kok nggak nemu sih? Perasaan kemarin gampang nyari search-nya. Bentar. Oh, di kiri kayaknya. Oh, ini search list. Oke. Saya search. Ups, kegedean sekarang jadinya. Kegedean. Sorry, minta maaf. Jadi caranya search, kita masukin kata kuncinya Zoom. Itu. Jadi caranya gitu aja sih. Jangan khawatir, software itu buatan manusia semua, jadi tidak ada software apapun yang aman banget tuh, nggak ada gitu. Tinggal kita meresponsnya dengan baik aja ya. Ini kelihatan exploiter. Biasanya yang saya lihat adalah sistem informasi OS apa yang dipakai, sistem operasi apa yang dipakai gitu kira-kira, dan bagaimana caranya dia ngejebol, kira-kira gitu ya. Ini partial path transfer, Zoom client, code snippet, ini belum ketahuan nih pakai apa tekniknya. Ini bisa masukin ke klien. Nah, ini kelihatan airhost exe. Oke. Ini exe agak ngeri-ngeri sedap karena ini biasanya Windows nih urusannya. Jadi ini Windows nih, kerjaannya di Windows. Oke. Zoom client meeting belum ketahuan di mana Zoom client ini sistem operasinya apa. Tapi dia kelihatan bisa masuk kamera sama itu. Jadi, nah ini macOS, Windows. Jadi emang bolong di Windows, macOS dan sebagainya. Oke. Tapi Android nggak terlalu di sini. Kebanyakan yang jebolnya di macOS. Kebanyakan jebol macOS. Oke, ini Zoom. Kita biar fair, kita bandingin sama yang lain lagi ya. Saya bandingin sama misalnya Google Meeting. Lebih dikit sih bolongnya Google Meeting. Google Meeting bolongnya lebih dikit ya. Jadi kalau mau jujur, Google Meeting lebih bagus. Oke. Terus kita bisa bandingin sama Microsoft Teams ya. Fasilitasnya nggak sedahsyat Zoom sih. Microsoft Teams ya. Teams gini ya, pakai S ya. Teams pakai S. Hah? Nah, ini lebih dikit. Gitu ya.
Cuman kemarin kita punya masalah sedikit dengan Microsoft Teams karena saya makainya Linux, nggak bisa keluar layar saya di Microsoft Teams. Itu yang masalah besar saya kemarin. Makanya saya minta tolong sama panitia, tolong dong, saya nggak bisa keluar nih layarnya, saya pusing kepala. Itu jadi masalahnya kenapa sampai kita pakai Zoom yang bikin gara-gara Ono. Karena Ono layarnya nggak bisa keluar gitu. Jadi kondisinya Zoom emang lebih parah, tapi parahnya kebanyakan di macOS sih. Kalau kita lihat dari itunya. Nah, cuman kalau mau ngelihat yang lain, kita bisa lihat daftar yang lebih dahsyat sih sebenarnya. Ntar, saya balikin ke CVE list apa ya, ranking. Kita bisa ngerank berdasarkan ini loh. Nih details. Kita bisa ranking berdasarkan perusahaan kayak apa segala macam, yang paling banyak bolongnya siapa bisa kita lihat ya, vendor search, atau bisa lihat di vendor top 50 vendor, kelihatan yang paling banyak bolongnya Microsoft sih sebenarnya. Parah banget. Oracle, IBM, Google, Apple, Cisco banyak bolongnya. Jadi ini ranking bolong ya, jumlah produknya berapa, jumlah bolongnya berapa, jadi bisa kita lihat sih sebenarnya dari situ. Oke. Jadi kita ini saya gedein lah biar teman-teman bisa ngebacanya lebih enak. Oke. Jadi kira-kira itu. Jadi kalau mau jujur, Zoom lebih banyak bolongnya dibandingkan Teams sama Google Meeting. Cuman saya kemarin kesalahan saya minta tolong, soalnya saya nggak bisa ngeluarin layar saya pakai Meeting itu aja. Karena Meeting pakai Microsoft banget, saya nggak pakai Microsoft. Alasannya sederhana aja sih. Alasannya masalah, minta maaf nih. Alasannya masalah kedaulatan. Saya pengen saya bisa bikin semua sendiri supaya bangsa ini bisa berdaulat, kita bisa mandiri. Itu alasan utama saya sih. Kenapa saya makainya Linux? Karena saya bisa bikin Linux. Kita bisa bikin Linux dan saya ngajarin cara bikin Linux. Oke. Ini pertanyaan masih pertanyaan udah 34, stres. Oke, saya sudah mulai stres ini. Kayaknya saya butuh bantuan teman-teman nanti buat memfilter ya, pertanyaan mana yang perlu saya jawab gitu ya. Minta tolong Pak Diki, Bu Sally, tolong diliatin pertanyaan mana yang perlu saya jawab cepet gitu ya. Oke. Ya, saya ke materi, tapi saya akan coba dengan bentuk cerita ya. Materinya dengan bentuk cerita. Sekarang logika berpikir dulu, kalau tadi Bu Endang, Pak Diki ngomong kita sebagai user itu sebagai pertahanan terakhir dan sebagainya. Ini logika berpikirnya. Saya orang luar, saya bukan orang BI. Saya orang luar dan minta maaf. Saya ngajarnya cyber security dan saya memang bergaul sama anak-anak hacker. Jadi saya agak ngerti lah cara berpikirnya hacker. Jadi kalau kita menyerang sesuatu, kalau hacker melakukan attack, kita menyerang sesuatu, kita pasti akan menyerang titik terlemah dari sasaran. Nggak ada satu hacker pun yang akan menyerang sasaran yang kuat. Hacker gila yang akan menyerang sasaran yang kuat. Dan tujuan hidup serangan biasanya ada dua, minta maaf. Tujuan hidup serangan ada dua. Pertama, urusannya duit, fulus. Yang kedua, syahwat. Jadi serangan itu dua, itu aja yang diserang. Cuman kalau kita masuk ke cyber security sama BSSN, sama presiden urusannya kedaulatan lah segala. Tapi kalau mau jujur, itu adalah sebagian kecil serangan urusan kedaulatan Republik Indonesia. Sebagian besar serangan adalah duit dan fulus. Duit sama fulus sama ya. Duit sama syahwat. Dua itu. Oke. Nah, dia akan menyerang titik terlemah dari semua sistem. Titik terlemahnya siapa? Manusia, user, nasabah, pelanggan. Karena itu titik paling lemah. Jadi hanya hacker gila yang akan nyerang Bank Indonesia langsung. Dia nyerang langsung itu biasanya pakai mesin sih, pakai software nyerangnya. Tapi kalau dia serang beneran, pasti manusianya yang akan diserang. Karena itu titik terlemahnya. Dan jujur, sebagian besar bank-bank, sebagian besar operator yang diserang customernya sih. Karena itu titik paling lemah dan mereka paling gampang ditipu segala macam. Tadi Pak Diki udah ngasih lihat teknik phishing lah segala macam. Kalau dalam bahasa sederhananya mah tipu gitu ya. Oke, sekarang saya kasih lihat dunia saya.
It's ini saya masuk ke YouTube. Ini sambil tadi waktu Pak Diki nerangin nggak saya rekam ya. Bu Endang nerangin nggak saya rekam. Sekarang saya nerangin, saya rekam nih. Saya akan masukin ke YouTube saya supaya bapak-bapak ibu bisa nanti ngeliat. Saya akan masuk ke channel saya. Saya akan ngasih lihat pertanyaan yang ada di channel saya biar bisa, biar bisa merasakan orang di luar seperti apa sih, serangan seperti apa sih yang mereka derita, penderitaan seperti apa yang terjadi. Gitu ya. Saya masuk ke komen, jadi banyak sekali orang yang nanya, tuh lihat belum apa-apa udah pertanyaan kayak gini-gini kan. Pertanyaan udah gila banget tuh ya. Om, upload ulang dong materi hacking. Udah kayak gitu aja. Kacau nih orang Indonesia, gila-gila semua nih, jangan khawatir. Buka jaringan tuh ilegal, ini udah ilegal nggak Pak? Gitu, udah kayak gitu pertanyaan, udah kacau ya. Sekarang saya kasih lihat pertanyaan yang menyedihkan di Republik ini. Kata kuncinya nggak usah jauh-jauh lah, akun. Saya kasih. Ini pertanyaan yang masuk ke saya yang ada kata-kata akun, gitu ya. Ini saya gedein biar teman-teman bisa baca semua. Oke. Oh, minta saran supaya akun ojol cepat dapatkan orderan. Terima kasih. Ini orang biasa pengen ngehack. Gimana caranya supaya ojolnya dia, handphone dia bisa dapat orderan lebih banyak? Gimana cara merentas akun Facebook? Gimana tolong bantu saya? Dia mau ngehack Facebook, minta tolong ke saya gitu. Asli, ini tiap hari saya dapat pertanyaan seperti ini. Akun Google saya yang buat kerja telah dibajak orang dan diganti passwordnya. Data-data penting ada di akun Google saya, bisakah dibuatkan tutorial cara kembalikan akun? Dan ini pertanyaannya banyak banget yang seperti ini. Oke, hampir tiap hari, sehari nggak, bukan satu ya, sehari beberapa. Jadi orang banyak sekali yang akunnya dijebol di Google, di Facebook, di IG, minta tolong, Pak, akun saya dijebol, passwordnya diambil, banyak data penting, bisa nggak dikasih tutorial cara balikinnya, gitu ya. Nih, agar akun Gojek bisa respon cepat tangkapan orderan. Ini orangnya sama nggak? Coba saya lihat. Ini namanya Widodo, yang di atas, oh masih Widodo, sama dia desperate sekali kayaknya. Ini ada phishing lagi, tapi ini phishingnya ke Twitter. Twitternya yang dihajar nih, yang centang biru kalau dibaca nanti. Twitter yang diserang adalah punyanya Bill Gates. Diserang, kacau. Ini diserangnya kacau-kacau nih. Oke, sekarang ini lagi. Saya minta petunjuk bantuannya. Akun Gmail YouTube saya sudah dihack. Sehingga tidak bisa lagi logging walaupun lupa sandi, dengan keterangan perangkat yang tidak dihack, ini dihack orang. Bagaimana cara balikinnya? Jangan khawatir, ini banyak banget ya. Ini baru urusan akun nih. Akun YouTube saya dicuri Mas. Gimana cara balikinnya? Standar udah. Apakah akun FB dapat dihack? Bisa nggak akun yang dihack kena phishing kembali? Ini gitu. Asli banyak ya. Ini baru satu kata kunci yang saya masukin, akun. Kita ganti kata kuncinya, coba. Iya, sabar. Oh, banyak sekali, jangan khawatir. Sabar. Gua kasih lihat gitu udah pada stres langsung kan dia. ini baru sederhana aja loh, jangan khawatir. Ini baru saya kasih lihat pertanyaan yang masuk ke Ono loh. Nah, sekarang saya kasih kata kunci yang lain dah. Oke ya. Oke, di sini saya kasih kata kuncinya, misalnya cari HP. Ini banyak banget cari HP. Bisa nggak kita cari medsos seseorang pakai nomor HP? Ya, biasa ya. Nih, cari lagi. Oh, ini mah kenapa YouTube saya tiba-tiba keluar di halamannya dia nanya, protes sih sebenarnya. Nih, saya mau cari HP saya yang hilang lewat email. Gimana, Pak? Banyak loh, jangan khawatir. Ini mas setiap hari udah rendengan pertanyaan kayak gini ya. Mau nanya Pak, bisa nggak kita blokir situs dewasa khusus di HP atau komputer pribadi? Tujuannya agar anak-anak tidak bisa buka situs yang aneh-aneh. Ini pertanyaan yang valid banget, gitu ya. Jadi kebanyakan nanya HP sih, HP hilang sih. Baru kemarin buat cari HP kakak dia HP-nya hilang. Bisa cari nggak? Cara cari
tahu penipu lewat nomor HP gimana? Ini banyak banget loh, jangan khawatir. Oke, pertanyaan seperti ini banyak banget. Ini baru HP. Pertanyaan lain banyak. Oke, ini baru 2 doang loh yang saya kasih ya. Pak Diki, kalau ada tadi pertanyaan, udah 58 pertanyaan. Gimana cara jawabnya saya? Stres. Ononya udah stres. Oke. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Jadi, sebagian besar teknik serangan itu adalah teknik-teknik yang sederhana sih, jujur. Jadi mereka teknik nyerangnya sederhana banget, seperti yang tadi Pak Diki kasih lihat. Pak Diki pakai istilah phishing segala macam. Kalau saya pakai istilahnya nipu. Jadi sebagian besar nipu aja. Jadi kita tidak pakai aplikasi, kita pakai nipu. Kita bohongin orang. Misalnya cara bohongnya gini, Anda dapat hadiah nih. Supaya hadiahnya bisa dikirim, tolong isi formulir ini. Dalam formulirnya ada nama, username, password, akun kita di YouTube atau apa segala macam. Ya, kalau kita nggak tahu apa-apa kan kita masukin itu. Ya udah, selamat lah. Jadi caranya kayak gitu. Yang sederhananya kayak gitu. Tapi jangan khawatir ya. Ini kejadian beneran. Ini yang penipuan-penipuan kayak gini ya. Ini yang tadi cuman akun hilang sama nomor HP. Kejadian benerannya adalah guru saya sendiri, Profesor Institut Teknologi Bandung. Keren, Bo, Institut Teknologi Bandung. Dia salah satu direktur di IPTN. Keren, Bo, direktur IPTN. Kena tipu pakai email. Jadi kalau Anda lihat dapat email yang namanya email spam kayak gitu kan, banyak sekali email spam itu kan isinya menawarkan investasi lah, taruh duit di mana buat digandakan duitnya segala macam. Bayangin, ini Profesor Institut Teknologi Bandung. Percaya, ditransfer itu duitnya dia. Jadi dia transfer duit beneran ke tukang tipunya 200 juta. Buset, bener kejadian. Udah gitu anaknya yang ngirim email ke saya, "No, bantuin gua dong." "Kenapa?" "Bapak gua." "Emang kenapa?" "Transfer duit 200 juta. Buset. Terus gimana?" "Wah, udah susah urusannya. Karena urusannya ke Nigeria langsung transfer duitnya." Jadi itu kejadian sama guru saya langsung. Yang kejadian yang sering terjadi banget adalah wanita yang jadi korban. Minta maaf nih buat kaum ibu. Ini kaum wanita, Pak Diki, awas ya jangan dipraktekkan. Buat kaum laki-laki yang ada di Zoom ini, jangan praktekkan. Jadi kira-kira caranya gini. Ini kejadian benerannya, seorang ibu di Klaten, udah sukses hidupnya, dia punya uang banyak, pengen kawin atau gimana lah, pokoknya cari pacar di internet. Karena mungkin pacar yang offline ini udah tidak menarik ya, dia cari di internet. Yang nyerang dari Malaysia ternyata. Waktu itu dia kirim header emailnya ke saya dari Malaysia. Jadi korbannya dia kenanya sekitar 300 juta. Teman lain dia bantu seorang ibu juga di Pondok Indah, kenanya 2M. Jadi tekniknya nipunya sederhana semua sih. Kalau yang ibu-ibu ini teknik nipunya tadi, kalau guru saya nipunya adalah investasi. Kalau yang ibu-ibu yang di Klaten sama di Pondok Indah nipunya diajak kawin. Udah cuma gitu doang. Tahu sendiri kawin sama orang Indonesia kan gak gampang ya, ada numpang nikah lah, ada inilah, ada itulah. Itu kan semua urusannya duit. Numpang nikah, transfer duit sekian, transfer duit sampai 2M yang di Pondok Indah. Yang di Klaten sekitar 200 jutaan. 200-300an juta gitu. Jadi tekniknya kayak gitu banget sih. Beres ya. Wah, udah ada 4 raise hand. Waduh, kayaknya seru banget ini. Bagaimana Bapak Bapak Diki? Saya minta tolong, ini saya kelelep ini urusannya langsung. Oke. Sekarang saya mulai masuk tipsnya ya. Nah, untuk tipsnya, ini tips yang buat amannya dulu ya, pelan-pelan.
kemarin mungkin Pak Diki sama teman-teman nyebarin ini apa sih, internet safety ke anda semua. Oke. Cuman kalau baca pasti males banget. Saya tahu lah baca males banget. Ini alamatnya LMS Ono Center RID/Moodle tentang internet safety. Sebetulnya ini bisa di-copy kalau tadi Pak Diki dan teman-teman bikin kayak dibantu sama orang-orang Dekom supaya gambarnya jadi menarik dan sebagainya. Ini silahkan aja di-copyin ke Dekom supaya jadi menarik juga nggak masalah. Tapi yang ini bentuknya e-learning. Di sini diajarin sih sebenarnya dasar-dasar keamanan informasi itu seperti apa. Memproteksi diri dari ancaman cyber seperti apa, bagaimana Facebook dan keamanan anak, internet sehat itu apa, melaporkan halaman Facebook yang tidak baik seperti apa, perilaku apa yang aman di dunia online. Misalnya ini tadi yang ranjau cinta di internet itu contohnya, bagaimana kita bisa menjaga reputasi online kita supaya tidak babak belur, langkah berinternet dengan aman. Ini harus dibaca satu-satu sih. Karena waktu saya sempit, saya mungkin nggak akan bisa baca semuanya, tapi saya kasih secara umum bahwa ada ilmu-ilmunya, misalnya 7 kiat aman berinternet banking, 10 langkah untuk keamanan berinternet banking, 6 tip berbelanja di internet, terus ada juga masalah cyberbullying. Contoh yang banyak tentang cyberbullying adalah ini, apa sih? Hoax. Sebetulnya hoax itu hanya sebagian kecil dari cyberbullying. Cyberbullying ada yang lebih besar lagi sih, gitu ya. Terus yang lain lagi adalah bagaimana mengatasi kecanduan konten negatif, keamanan password seperti apa, keamanan email seperti apa. Ini yang tadi ada phishing, scam segala macam, oke. Dan keamanan gadget seperti apa. Nanti saya akan coba praktekkan di yang gadget dulu ya. Terus keamanan medis. Yang lengkap banget juga enggak sih. Lumayan. Biasanya males kalau belajar sih. Jujur saya males. Jadi saran saya gini, loncat ke sini kerjakan ujian. Silahkan dikerjakan ujiannya, coba kuis aja. Ini saya kasih contoh ujiannya dan ada lumayan beberapa orang yang sudah ngerjain ujian. Jadi ini contohnya, buat ngetes diri sendiri aja sih ilmunya saya di mana. Online predation adalah tindakan hubungan seksual, bener salah. Ini saya jawab sembarangan aja ya. Terus pastikan Anda punya bener salah. Ini saya jawab sembarangannya ya. Oke. Nah, kalau udah semuanya selesai, finish attempt. Kalau udah saya semua, ini kebetulan saya cuma 2 yang saya jawab, submit all finish. Oke. Nah, saya kasih ini kebetulan dua-duanya benar ya. Nah, sekarang saya kasih lihat, kita bisa ngukur diri sendiri dari itu semua, dan nilainya bisa kelihatan sih. Sebetulnya Pak Diki bisa ngelihat nilai Anda. Di sini ada 44 orang yang sudah daftar. Dan nilainya rata-rata 8, 8, 8, 8, 9, 7,6. Jadi kebanyakan rata-rata Anda sih lulus sih sebenarnya. Jadi tolong dikerjain aja, iseng-iseng aja, itu diiseng-iseng buat ngetes diri sendiri. Ngerti nggak sih? Itu aja sih. Jadi kalau saya cenderungnya nggak akan baca sih. Saya coba ngetes aja langsung. Kalau udah lumayan bagus ya sudah. Kira-kira itu tekniknya. Oke. Nah, sekarang saya ada lagi komentar Pak Diki. Saya akan mau loncat ke ini soalnya, ngasih lihat teknik proteksi di handphone. Ya. Oh. Kalau dalam bahasa sederhananya mah kira-kira gini. Kalau itu dalam bahasa Inggrisnya gini. Kalau itu too good to be true, kemungkinan besar phishing. Kalau ini mau gua demoin kagak? Demoin ya? Saya demoin ya? Kacau nih. Gua demoin cara phishing. Dan saya akan pura-pura jadi Presiden Republik Indonesia. Jangan khawatir. Ono gila kadang-kadang. Oke, untuk melakukan serangan seperti ini, saya akan jalanin server korban. Ini saya jalanin server korban saya. Ini buat teman-teman semua yang saya jalanin ini
Jadi dalam komputer saya bisa jalanin komputer lain. Softwarenya namanya VirtualBox. Ini software yang Anda lihat di depan ini namanya VirtualBox. Dalam VirtualBox kita bisa jalanin komputer dalam komputer. Oke. Dan ini saya sedang menjalankan server lagi saya nyalain. Ini servernya lagi nyala. Di dalam server itu ada emailnya, webmail, dan saya akan demokan bagaimana saya akan bisa ngirim email. Contoh korbannya adalah contoh korban yang beneran, ini beneran terjadi, jangan khawatir ya. Saya diundang sama BCA waktu itu, Bank Sentral Asia. No, bisa enggak ajarin ke customernya BCA bahwa tentang phishing email tadi? Karena korbannya udah ratusan juta rupiah. Dan korbannya nggak satu perusahaan, banyak perusahaan yang kena korban. Serangannya kebetulan dari Cina waktu kemarin. Oke, saya akan masuk ke server. Ini baru, oke, saya masuk ke server. Kebetulan ini servernya cuma pakai nomor aja, jadi saya pengen ngecek nomor saya berapa supaya saya bisa masuk ke server. Oke, ini baru loading, jadi dia lagi beresin dalam-dalamnya. Saya akan, ini minta maaf, ini dunia hitam banget ya. Oke, saya masuk ke server, saya clear layar. Oke, if config. Saya nomornya 161.192.168.0161. Bahayanya kita ada di server. Ini misalnya saya hacker, saya berhasil masuk ke server, saya bisa baca email semua orang loh. Hati-hati. Saya masuk ke var spool. Ini Anda cuman nggak usah diapalin, cuman tahu kalimatnya cuman gini aja. Seorang hacker kalau berhasil masuk ke satu sistem bisa ngapa-ngapain. Ini kebetulan saya masuk ke dalam folder email. Ini ada folder Ono. Saya bisa delete nih, remove Ono. Hilang, email saya hilang semua nih. Cuman gitu aja email hilang. Oke. Saya alamatnya 192.168.0161. Saya akan masuk pakai yang ini biar ngasih lihat bagaimana masuk ke 192.168.161. Squirrel mail. Oke. Nah, username-nya Ono. Passwordnya nggak ada yang lihat kan? Passwordnya gampang kok, 123456. Oke, ini kelihatan emailnya kosong. Bukan sihir ya, email kosong. Jadi nggak ada yang istimewa, saya gedein aja. Jadi inbox saya kosong, nggak ada apa-apa. Sekarang saya akan kirim email sebagai hacker. Saya akan pura-pura jadi Jokowi. Kacau ya. Ini saya rekam dan saya masukin ke YouTube ya. Tapi kan saya bilang ini saya lagi bohong kan, jadi saya lagi ngajarin orang bagaimana seorang hacker kerja. Saya akan masuk ke server saya 192.168.0161. Saya masuk ke mail servernya. Mail server itu punya nomor, aplikasinya punya nomor 25. Oke, dia mulai connected dan dia bilang oke, dia connect ke Simple Mail Transport Protocol, disingkat SMTP. Aplikasinya namanya Postfix Ubuntu. Ini yang kita lihat di depan ini adalah protokol tata cara kirim email. Oke, server ngasih angka ke saya 220 di ujung sebelah kiri ada tulisan 220, berarti saya connect. Sekarang saya akan bilang hello. Saya adalah siapa? Saya harus ngasih tahu ke dia. Misalnya saya adalah bi.go.id. Bisa, hati-hati. Saya bisa seenaknya aja nulis saya siapa loh. Hati-hati. Hello, saya bi.go.id. Tapi kalau mau kurang ajar, saya bilang gini ya. Saya adalah hacker yang jahat banget lo.com. Boleh juga, bisa juga. Enter. Terus dia bilang dia adalah server lokal. Terus saya akan bilang mail from. Oke, from. Ini minta maaf ya, Pak Jokowi minta maaf. Ini saya lagi ngajarin teman-teman di BI. Jadi saya tulis saja Jokowi @presidenri.go.id. Dia bilang oke. Kacau kan? Terus receipt to ono@korban.com. Kebetulan servernya saya kasih nama korban. Masuk. Oke juga. Saya kirim email data. Jadi saya tulis sekarang. Nah, ini emailnya sebenarnya tulisan tangan biasa aja sih. Jokowi @presidenri.go.id to ono@korban.com. Subjek. Mohon ke istana. Kalau ini
Ini orang nggak akan nyangka phishing loh. Ini orang nggak akan nyangka penipuan loh, asli. Mohon ke istana. Ini sih dengan hormat, Mas. Kayak akrab gitu loh. Mohon kalau bisa hadir ke istana. Kalau kita phishing beneran kan tadi tolong masukin username, nomor account, password apa segala macam. Kalau ini nggak kelihatan, lebih parah lagi nih phishingnya. Kami ingin membahas masalah cyber security di dunia perbankan. Penipuan banget ya padahal ya. Bayangin kalau udah kayak gini saya ke istana. Ada apa, Pak? Kan parah banget. Kita bisa bikin skenario macam-macam dari sini loh. Di sini terima kasih. Terima kasih. Oke, tanda tangan. Oke, sekarang saya kirim. Untuk kirim and data with, ini kalimatnya adalah and data with enter titik enter. Saya kerjain enter titik enter. Email dikirim, saya quit, keluar, selesai. Jadi yang Anda lihat tadi barusan adalah tata cara kirim email. Oke, sekarang kita lihat emailnya masuk apa enggak. Nggak ada kan emailnya? Kita akan reload. Jangan lupa sebelum reload harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Reload. Oke, masuk. Mohon ke istana, kita klik masuk. Oh, yang ini hacker baik. Nah, ini adalah phishing seperti itu, dan kalau Bapak Ibu perhatikan, saya phishingnya pakai tangan. Saya tidak pakai aplikasi apa-apa loh, hati-hati. Jadi kita bisa melakukan serangan pakai tangan doang kayak gitu, dan ini kita bisa ganti kalimatnya udah suka-suka ya. Tapi kita harus pinter skenario sih. Kita harus tahu skenario, dan jujur kita kalau melakukan serangan biasanya kita melakukan profiling dari sasaran. Jadi sasaran yang mau kita serang kita lihat dulu, kita nggak nyerang-nyerang langsung nyerang biasanya. Jadi teknik serangan biasanya kita melakukan profiling. Ini sasarannya namanya siapa sih, anaknya siapa sih, kerjanya apa sih, lingkungannya seperti apa, cara bicaranya seperti apa, dilihat semua. Ngelihatnya dari mana kita? Lihatnya dari posting Anda di YouTube, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di mana. Jadi dari posting yang kita lakukan, kita melakukan profiling. Oh, Anda tipe orang seperti ini, cara ngomongnya seperti ini, kata-kata yang dipakai seperti ini, kalau hubungan sama orang, cara bicaranya seperti ini. Dilihat semua, kemudian kita melakukan seperti ini. Sampai, karena bahasanya sama dengan bahasa yang biasa kita pakai, kita kemungkinan besar percaya pada phishing tadi. Gitu. Padahal nyerangnya gampang banget sih. Tapi PR yang gede di si hackernya adalah melakukan profiling tadi. Gitu. Nah, itu yang ngeri ya. Jadi, kalimatnya sebenarnya gini. Jangan pernah langsung percaya sama email yang kita terima. Cross check dulu, cross check, double check. Tapi jujur saya ini saya kasih tahu teknik pertahanannya ya. Tapi nggak tahu di BI diaktifin nggak. Saya sama teman-teman di kantor, saya kebetulan kerjanya di kantor ini security sih sebenarnya. Kalau ngajar saya di kampus ada. Ini saya pakai Thunderbird, email langsung masuk semua. Saya tutup dulu bentar, saya minimize dulu. Saya kerjanya di perusahaan security sih sebenarnya sebagai R&D riset di secureIT.id. Ini kantor kita. Ini untuk cyber security kebetulan, dan kita bikin produk buat proteksi di Mabes, di Kemhan dan sebagainya. Juga kita bikin chatting yang free, ada di Play Store. Oh sorry, jadi kayak iklan, tapi ini free ya. Ini free. Anda bisa cari pesan kita. Ini lebih secure daripada WhatsApp. Nih dia makhluknya. Ini pesan kita, ini kayak chatting. Naikin ke atas dikit. Naikin ke atas. Ini ada pesan kita Indonesia. Ini chatting yang lebih secure daripada WhatsApp. Ada Onowe Purbo, kan kurang ajar, anak-anak itu brengsek semua kalau bikin. Udah gitu ada satu lagi Palapa. Kalau pesan kita targetnya lebih ke arah buat komunikasi platform yang secure. Jadi kalau kita punya aplikasi internet banking atau apa segala macam bisa kita pakai, termasuk buat chatting. Kalau yang satu lagi adalah Palapa, ini buat video call dan sebagainya, tapi secure banget. Kira-kira itu. Nah, saya kerja
Iya. Cara cara ngeceknya gini, cara ngecek. Gua kasih tahu cara ngeceknya biar nggak aman ya. Cara ngeceknya gini. Oke, Anda kalau mau iseng ngecek, saya nanya dulu dah. Yang punya WhatsApp siapa? Tahu nggak? Yang punya WhatsApp siapa? Perusahaan yang punya WhatsApp siapa? Tahu nggak? Halo? Ada yang tahu? Pak Diki tahu? Yang punya WhatsApp siapa? Yang punya nggak tahu? Hah? Yang punya WhatsApp adalah Facebook, gitu ya. Yang punya WhatsApp Facebook. Kalau kita, oh, your internet connection is unstable, ya, putus-putus ya. Mudah-mudahan udah stabil lagi. Ya, jadi yang punya WhatsApp adalah Facebook. Oke, yang jadi masalah adalah Facebook, Google, IG, segala macam itu hidup dari iklan. Jadi dia akan pakai segala cara untuk melakukan profiling. Si Ono tuh sukanya apa segala macam. Salah satu teknik profilingnya, karena WhatsApp punya Facebook, WhatsApp akan ngelihat diskusi kita di WhatsApp. Facebook akan ngelihat diskusi chattingan kita di WhatsApp. Chattingan yang grup ya, bisa dilihat sama Facebook. Oke, jadi cara ngeceknya gini, bikin grup baru di WhatsApp, ngomong soal apalah, misalnya real estate lah, soal rumah segala macam, nanti lihat iklan yang ada di Facebook. Persis sama-sama apa yang kita chattingin. Gitu. Bahwa kita itu disadap di WhatsApp. Pusing. Oke, balik ke yang point to point enggak, yang orang ke orang enggak, yang grup kena. Yang grup bisa kena. Oke, tadi saya pengen ngasih lihat ini sih sebenarnya. Teknik proteksinya, saya kebetulan kalau kita di kantor kita pakai aplikasi yang Thunderbird ini. Jadi kalau kita mau nulis email, kebetulan sudah diaktifkan proteksinya. Di kiri atas sini ada gambar gembok sama ada gambar pulpen. Jadi kalau saya akan ngirim ke diri sendiri. Ini saya kirim ke diri sendiri aja ya. Tes. Tes. Ini perhatiin gemboknya, saya gembok nih. Kalau digembok kayak gini, semua orang nggak ada yang bisa baca nih, karena saya encrypt nih. Kalau saya buka, semua orang bisa baca. Kalau digembok nggak bisa baca. Terus kalau mau mastiin bahwa supaya sana bisa ngecek ini dari Ono bener atau bukan, saya kasih tanda tangan di sini. Ini. Jadi udah kasih tanda tangan. Gitu ya. Jadi ada aplikasi yang bikin amannya sih sebenarnya di email. Cuman seru urusannya. Kayak gini bentuknya. Bentuknya sih kayak email kita biasa sih. Cuma nanti ada fasilitas buat enkripsinya tadi. Kita mengaktifkan hal seperti itu di email. Ini kebetulan email di perusahaan ya. Jadi ini aman banget ini. Emailnya agak lain sama email saya yang normal yang tadi saya bilang gitu. Ini banyak banget yang nanya, aduh 82 enaknya gimana Pak Diki? Sayanya oh, yang raise hand ngelihatnya di mana res? Mau yang raise hand aja. Oke, saya stop sharing dulu ya. Aduh, gua bingung. Minta tolong ini, saya minta tolong ini. Sore. Ya. 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 Betul. Ya. Hmm. Betul. Betul sekali.
Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi betul sekali dengan private network nggak ada jaminan karena serangannya bukan ke jaringannya akhirnya. Serangannya adalah ke alat, ke device yang kita pakai buat kerja tadi. Jadi tekniknya adalah tadi, salah satunya phishing. Teknik yang lain yang gombal banget adalah dia kalau kita pakai laptop atau handphone kita kerja buat kerjaan, bukan kerjaan ya, buat keperluan pribadi dan kadang-kadang bisa berbahaya. Contoh, ini minta maaf dulu. Misalnya kita masuk situs yang porno dan sebagainya, situs yang enggak, itu sumbernya software yang ngaco-ngaco adanya di situ. Jadi kalau kita punya device buat kerja, jangan pernah dipakai, kalau bisa jangan dipakai buat kerjaan yang bukan kerjaan. Gitu. Jangan dipakai buat keperluan pribadi. Soalnya situs-situs yang itu masuknya dari sana. Nah, sekarang gimana caranya mendeteksi bahwa kalau pakai handphone kira-kira gini, teknik proteksinya pertama ya. Atau gua kasih lihat deh. Share screen. Oke. Saya lihat kasih handphone saya share screen. Sorry. Oke. Iya, ini dia. Ini handphone saya, jangan khawatir. Nah, ini handphonenya Ono. Asik ya, bisa dilihat layar. Kata kuncinya unknown. Jadi pastiin aja, jangan pernah unknown teh nulisnya gimana. Nah, ini dia. Ini jangan sampai install unknown apps ini jangan sampai di allow ya. Jadi kalau ada aplikasi apa, ini jangan allow from this source, ini jangan sampai kalau saya onin gini kacau nih ceritanya. Jadi jangan sampai di on aja. Ini kebetulan handphone yang ini tiap aplikasi akan dia proteksi. Jadi kalau di handphone kira-kira proteksi yang paling sederhananya adalah jangan allow unknown apps. Cuman kalau kita ini sebagai orang biasa aja ya. Kalau sebagai orang biasa ngelihatnya sebenarnya sederhana banget. Kita ngelihat perilaku dari device yang kita pakai. Apakah itu handphone, laptop, komputer. Misalnya dia kondisi diem, bengong. Tapi kok lampu LAN-nya nyala kelap-kelip, lampu WiFi-nya nyala kelap-kelip. Kok kayaknya ada komputasi, dia lagi kerja gitu. Misalnya kalau di laptop kerasa banget, hard disk-nya muter. Nah, kan nggak beres, padahal kita diem nggak ngerjain apa-apa. Nah, itu harus mencurigakan banget tuh kayak gitu. Jadi kalau kita diem, dia kerja. Harusnya dia nggak kerja, kok kerja. Nah, itu. Kira-kira ciri-ciri khas yang paling sederhananya kayak gitu. Kalau kita orang IT, biasanya kita akan masuk ke dalam dan kita bisa lihat background proses yang lagi kerja di belakang layar. Kita lihat. Nah, itu kalau saya biasanya gitu. Tapi kalau tekniknya sebenarnya sederhana banget sih. Saya biasanya kalau udah kayak gitu, saya udah sebel banget. Saya reset handphonenya, udah gitu aja sih solusinya. Handphone di reset. Kalau laptop biasanya saya format. Kebetulan laptop saya sering saya format. Tapi laptop saya pakai Linux, jadi relatif aman karena itu. Jadi bottom line-nya kira-kira gini. Pakai VPN, pakai private network tidak akan menjamin apa-apa kalau peralatan yang kita pakai nggak kita bersihin juga, nggak kita jaga. Device yang kita pakai nggak kita jaga, serangan masuk dari situ. Kira-kira gitu sih. Mas siapa tadi? Ya, Ngadino. Pertanyaan lagi lah, yang lain lah, biar seru dah. Ini banyak banget ya pertanyaan. Pertanyaan terbaik adalah pertanyaan yang Ono nggak bisa jawab, itu paling baik. Dan jangan khawatir, itu sering kejadian. Ono nggak bisa jawab sampai nyerah, nggak bisa jawab, gue nyerah dah. Mbak, monggo. Selamat sore. Wih, ketemu lagi kita. Oh iya, udah yang bikin account waktu itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, sialan lu. Siap. Ya, bisa ya. Hmm.
Bisa. Oke. Iya, Pak Novi ini kalau udah nanya sadis banget dia mah. Sadis. Eh bukan saja, gue udah lupa tadi pertanyaannya apa aja lupa. eh Cloud computing dulu ya. Jadi kalau disederhanakan, kira-kira cloud computing adalah komputer yang kita pakai tidak ada di depan kita. Komputernya ada di data center di internet, kira-kira gitu. Cuman orang dagang, saya sambil sharing layar dah, biar enak deh. Oke, jadi cloud computing. Oke, jadi lihat gambarnya. Nah, bentuknya kayak gini. Atau kalau mau enak, pakai data center. Nah, keren. Jadi komputasinya tidak dilakukan di laptop kita, tidak dilakukan di desktopnya kita, komputasinya dilakukan di data center. Cuman orang yang jualan bilangnya cloud computing. Contoh yang paling banyak adalah AWS, gitu. Ini Amazon. Ini banyak pakai. Satu lagi Azure kali. Azure ini punya Microsoft Azure. Oke, bentuknya cloud computing kayak gitu. Jadi kita komputasi, taruhnya di sebelah sana. Pertanyaannya, aman apa kagak? Oke, jadi teknik buat ngamaninnya sama dengan teknik ngamanin yang sering kita pakai. Apakah itu pakai VPN sama enkripsi? Jadi datanya kita encrypt. Kalau bisa datanya di-encrypt supaya orang si adminnya Azure ini atau adminnya AWS itu tidak bisa ngelihat datanya kita. Jadi cloud computing nggak ada jaminan aman. Kalau mau jujur ya. Nggak, saya sendiri nggak berani ngejamin aman banget. Kayak kalau saya akan cenderung akan mainan VPN di encrypt, datanya pun kita encrypt. Nah, cuman yang namanya cloud computing tidak harus kita nyewa di AWS, tidak harus kita nyewa di Azure sebetulnya. Itu kan istilah mereka buat dagang, dikasih nama cloud computing. Namanya juga orang jualan, biar kelihatan keren kasih nama cloud computing. Sebetulnya bisa aja Bank Indonesia, kok jadi Bank Indonesia sih ngomongin data center. Bank Indonesia punya data center misalnya di Duren 3 di mana segala macam, bisa aja ditaruh di Indonesia, punyanya Bank Indonesia. Cuman kan kita komputasinya bukan di kantor Bank Indonesia, bukan di kantor yang di BI di sana, di Tamrin. Jadi ditaruh di data center, dan biasanya kita tidak pernah nggak berani nyebut data center lokasinya ada di mana karena terlalu berbahaya kalau disebut. Jadi cloud computing tidak harus itu, dan kecenderungan sekarang adalah kita nyebutnya udah berubah ini cloud computing. Kita mulai masuk ke namanya edge computing. Seru kan? Orang dagang mah istilahnya keren-keren lah. Saya baru tahu istilah ini baru tadi pagi sih sebenarnya. Jadi kira-kira edge computing kira-kira gini. Kalau cloud computing, bentar, ada yang gambar lebih bagus nggak? Nah, ada cloud computing, ada fog computing, ada edge computing. Pusing kepala dah lu. Jadi cloud computing servernya jauh di data center. Edge computing servernya dekat sama kita, tapi bentuknya cloud juga tetap. Jadi dia pakai proses virtualisasi jaringan segala macam, tapi servernya tidak di data center, servernya dekat device kita. Ini dipakai terutama buat fintech dan teman-temannya. Kita mainnya edge computing kalau udah mulai main fintech. Kita nggak pakai cloud sih sebenarnya. Kenapa? Tapi mungkin fintech nggak terlalu kerasa ya. Kebutuhan buat edge computing yang akan kerasa banget, terutama untuk oil and gas company, mining segala macam yang ada di tengah hutan. Mereka tidak mungkin pakai cloud computing, soalnya dia harus narik fiber optik dari tengah hutan ke data center yang ada di Jakarta, nggak mungkin. Jadi mendingan mereka solusinya adalah data center dia pindahin ke tengah hutan. Jadi itu yang namanya edge computing, kira-kira kayak gitu. Yang ketiga tadi blockchain ya. Oh, kalau saya caranya gini. Ini masalah ini ya, masalah apa sih namanya? Prosedur. Kan yang namanya data center segala macam pasti kita punya redundan data center. Data juga redundan, semua di backup. Jadi saya akan selalu nge-backup data kita.
Jadi prosedurnya emang gitu kan, semua data akan kita backup redundan. Jadi kalau sampai dia bangkrut, sampai dia shutdown semuanya, mati semuanya, kita masih tetap punya backupnya. Jadi iya, 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 iya. Jangan pernah percaya sama cloud, percaya sama yang bikin manusia. Sorry gue bercanda yang itu. Tapi ya benar juga. Gitu ya. Tapi tolong backup lah, itu bagian dari ISO 31000 sih, risk management. Jadi kan itu risknya harus dianalisa kan, risk management kita analisa, oke, backup. Memang harus ada backup gitu ya, ada kayak gituan. Nah, satu lagi yang ketiga teh blockchain ya. Ke blockchainnya, kalau Bitcoin itu kan kayak ke blockchainnya. Kalau Bitcoin itu kan mata uangnya Bitcoin. Mata uangnya bisa aja rupiah sih sebenarnya, nggak masalah, sama aja. Mau mata uangnya Bitcoin, rupiah, US dollar, apa segala macam. Di balik mata uang itu ada yang namanya database. Kalau di bank perbankan Indonesia kan makanya database. Yang nyatet si Ono punya duit berapa, punya utang berapa, apa istilah, saya nggak ngerti istilah orang ini, ada ledger kan, ada debit, ada kredit segala macam, dicatat semua sama database. Nah, cuman bedanya database biasa tuh mereka selalu melakukannya screwed gitu ya. Apa sih? Alah. Kok jadi susu sih? Oh, milk crude. Ya udah. Ini create, update, read sama delete. Jadi database biasa bisa melakukan create, update, read, delete. Oke. Nah, yang keren dari si blockchain tadi, blockchain pada dasarnya database juga, sama aja sih sama database punya Oracle apa, sebenarnya sama, cara berpikirnya sama. Cuman bedanya semuanya dikunci, semua transaksi dikunci. Tidak bisa dilakukan delete, tidak bisa dilakukan update. Jadi dia cuma bisa read sama create. Jadi bisa kita bikin dan read, tidak bisa di delete, tidak bisa di update. Itu dahsyatnya blockchain. Dan dia pakai enkripsi. Oke. Nah, ini jujur nih, kalau pakai blockchainnya langsung terlalu berat, karena teknik enkripsi yang dipakai terlalu dahsyat banget. Kita di kampus makanya Hyperledger. Ups. Oke, ini Hyperledger yang di kampus. Kita udah, ini percobaan yang kita kerjain. Kita udah melakukan percobaan. Ini adalah open source blockchain technology, kebuka, tingkat enkripsinya diturunin, jadi tingkat kesulitan buat mengacaknya diturunin, karena kita tidak pakai jaringan publik, jadi kita taruh di jaringan private, di jaringan internal kayak di dalam Bank Indonesia aja. Nggak ada orang lain yang bisa akses kecuali komputernya Bank Indonesia aja. Kita bisa pakai Hyperledger ini, dan kita ukur kemampuannya dia itu sekitar 10.000 lebih cepat daripada database normal gitu. Jadi ini kemampuannya dahsyat banget udah, karena dia cuma bisa create sama read. Dan lebih dahsyat lagi adalah manajemen untuk manajemen untuk proteksinya. Kalau update delete berarti harus ada manajemen buat security segala macam. Ini manajemennya berkurang banget gitu. Sorry ini materi terlalu advance nih, bukan untuk ini ya kali ya. Ini Pak Novi ini nanyanya sadis. Jauh lebih cepat, lebih efisien. Dan yang lebih gila lagi, dia open source, free. Kalau boleh saran sih, teman-teman DPSI eksperimen dah, asli, nyobain. Nggak tahu itu tugasnya DPSI atau tugas siapa, nggak tahu dah. Campuran, iya. 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 Iya.
eh Pertanyaan yang sahih banget dan perlu diluruskan. Ini minta maaf ya teman-teman semua, perlu diluruskan. Jadi kisahnya gini kira-kira. Google, Facebook, Instagram, Twitter, apapun produk luar, mereka hidup dengan melakukan memata-matai kita yang sebagai penggunanya. Jadi dia hidupnya dari mata-mata. Mata-mata itu buat apa? Kalau dalam bahasa yang sederhana, mata-mata itu buat iklan. Jadi Google dan teman-temannya buat iklan. Contoh paling blow on lah gini dah. Gua share screen aja deh. Nih masuk Facebook ya. Facebook yang ono dah. Oke. Nggak kelihatan ya iklannya ya. Iklannya masih nggak kelihatan nih. Biasanya suka nongol iklan-iklan. Ini kalau lama-lama mulai kelihatan iklannya. Ini masih nggak kelihatan. Wah, Facebooknya nggak kelihatan. Iklannya udah mulai hilang. Oke, tapi ini saya masuk page soalnya. Kalau masuk ini biasanya suka ada. Biasanya ada, nah ini iklan nih, sponsor. Jadi mereka hidup dari iklan. Supaya iklannya bisa targeted, supaya iklannya bener, mereka akan melakukan memata-matai kita. Ono postingnya tentang apa aja sih? Kalau kita naruh file di tempat dia, filenya apa sih? Jujur mereka bisa baca file kita. Karena mereka punya akses sebagai root, mereka bisa baca file kita. Jadi saya pribadi nggak pernah naruh file saya di Google Drive. Jujur, saya nggak pernah naruh. Sebisa mungkin saya tidak naruh di tempat-tempat seperti itu. Apalagi file kerjaan, bahaya banget. Nggak akan saya taruh. Email pun saya batasin banget. Kalau Anda tahu email saya pakai emailnya ini. Indonet. Saya nggak pakai Gmail. Saya pakai ini nih email saya. Jadi pakai email Indonet saya. Jadi agak susah buat di track sama dia, gitu ya. Jadi intinya itu aja sih, sederhana. Saya nggak percaya sih kalau mau jujur. Iya. Sebetulnya nggak ada jaminan aman sama sekali karena mereka kan pegang root password, mereka pegang passwordnya, dan karena mereka pegang password, dia bisa ngeliat apa aja yang kita taruh, dia bisa lihat sih sebenarnya. Nih gua kasih lihat yang nyakitin hati ya. Ini sebenarnya materi sesi kedua sih. Gua kasih sekarang kepaksa nih. Nih Google Map dah. Nggak apa-apa gue kasih banyak, nggak masalah mas. Ini Google Map, semua orang tahu Google Map kan. Oke, kelihatannya biasa aja kan Google Map, biasa aja kan. Oke, sekarang kita lihat traffic, lalu lintas. Oke, ini lalu lintas ya. Ini jam 3:30 sore. Ini lalu lintas, kita bisa lihat di lalu lintasnya. Di daerah Kebonjeruk mulai macet, ke arah Tangerang mulai macet. Di sini Balaraja ada macet, di sini Outer Ring Road macet. Pertanyaan sederhana dulu, kok Google tahu macet? Dari mana macetnya? Kok dia tahu macet? Ayo, bisa jawab? Mbak Sally, Pak Diki, bisa jawab? Oh, oke. Betul sekali. Betul. Jadi handphonenya kita lapor ke Google. Handphone kita lapor Google. Karena kan handphone kita Android semua. Kita tahu yang bikin Android kan Google ya. Kan kita masukin akun Gmail di handphonenya kita. Akibatnya handphone kita lapor ke Google. Posisi kita ada di mana. Kondisi macet. Dia tahu. Karena handphone kita waktu jalan ketahuan lagi. Jalannya dilambat jadi macet, tahu. Nah, seberapa jauh Google melakukan mata-mata kita. Semoga Anda semua nggak sakit hati nih ya. Saya klik aja menu di sebelah kiri. Masuk ke Your Timeline. Ini saya kepaksa mengizinkan Google memata-matai saya karena saya sering harus melakukan ceramah seperti ini. Ini adalah tempat-tempat yang pernah didatangin Ono. Dicatat sama Google, nyatat tempat Ono pernah datang kemana aja, dicatat sama Google ya, jangan khawatir. Oke. Ono pernah berenang sama ikan hiu, dicatat di sebelah sini. Beres ya. Sekarang kita lihat sejak tahun berapa Google mata-matai saya klik
Year, sebelah kiri year. Dari 2009 sampai 2020. 11 tahun, men. Dimatain-matain Google, sakit hati lu pada. Coba kita lihat, hari ini Ono kemana? Tanggal 5 hari ini ya. Nih, hari ini Ono kemana aja bisa lihat nih. Ini rada ngaco nih. Ini rada ngaco nih. Tapi saya kesini sih emang. Tapi harusnya ngikutin jalan. Ini kok jadi kacau catatannya dia. Rada bego dia. Coba kalau kemarin saya kemana? Nah, bisa lihat nih kemana kemarin. Bisa dilihat saya kemana aja, bisa dilihat sih. Gitu ceritanya. Dan dia nyatet ini selama 11 tahun dari jutaan handphone seluruh dunia, dan akhirnya dia bisa melakukan prediksi, analisa segala macam. Duitnya ada di mana? Nah, biar kelihatan duitnya. Ini beres ya urusan ininya. Kelihatan nggak duitnya di sini? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan duitnya. Gue kasih lihat duit nih sekarang. Saya kasih kata kuncinya hotel. Ini hotel. Kita cari hotel ya. Nih, tolong dilihat hotelnya ada di mana. Duit semua isinya langsung. Beres ya. Mudah-mudahan Anda tidak sakit hati sih. Ini yang maksudnya, yang saya maksud sih sebenarnya. Mereka mainnya halus banget, kagak kelihatan, sakit hati, tapi kita dieksploitasi sih sebenarnya kondisinya. Ini yang menyebabkan teman-teman di Eropa, kebijakan di Eropa, mereka punya GDPR segala macam, ngeblokir Google segala macam, nggak boleh mata-mata. Tapi dunia digital ekonomi isinya mata-mata sih, mau diapain coba? Seru dah. Keren, keren lu dimata-matain, keren. Iya, ya, sok silakan. Oke. Ya, ya. Waduh, ini pertanyaan susah sih sebenarnya. Tapi kira-kira ginilah, eh kalau saya pribadi, saya cenderungnya akan, gua share lagi screen-nya. Saya pribadi cenderung, kalau saya sih, saya nyimpen di browser sih, jujur. Jadi password saya simpan di browser. Cuman saya harus aktifin pertahanan, jangan sampai browser saya jatuh ke tangan orang, ke hacker, gitu ya. Jadi jujur saya simpan di browser, cuman jangan sampai komputer saya atau browser saya bisa jatuh ke tangan orang. Jatuhnya lewat mana? Lewat key logger. Ini dia. Ini makhluk yang paling kurang ajar yang akan nyerang kita. Jadi taruh di browser lumayan aman. Oke, lumayan aman. Cuman kalau ada keylogger masuk ke komputer kita, percuma, udah jebol semua tuh urusannya. Keylogger adalah software yang ditanam di komputer kita, yang akan mencatat semua apa yang kita ketik. Dan dia catatannya akan dikirim ke hackernya yang nyerang tadi. Jadi ini yang nyebelin di sini sih, jujur. Nah, kalau yang paling blow on, ini kalau kejadian yang sering terjadinya kira-kira gini. Mereka nanamnya di komputer, di ini apa sih namanya? Di warnet. Jadi mereka terus kita datang ke warnet, udah jebol tuh urusannya langsung. Karena mereka pasang keylogger di komputer warnet tadi. Gitu. Di komputer kita mungkin aman, tapi dia taruh di warnet, jebol. Yang lebih gombal lagi adalah gue ngomongnya nggak tega sih sebenarnya, asli gue nggak tega. Yang lebih gombal lagi adalah gua kasih lihat aja dah ya, saya kasih lihat nih ya. Ono Wiki, ini teknik nyerang saya biasanya pakai Kali Linux. Saya masuk ke Metasploit. Ini software, termasuk software paling kurang ajar di dunia lah. Metasploit adalah proyek keamanan komputer untuk ngetes kerentanan keamanan sih sebenarnya. Cuman ini nggak bisa saya demoin, bisa sih saya demoin tapi bahaya banget nih sebenarnya.
Ini masuk ke attack Android. Oke. Jadi saya pakai Metasploit ini, saya masuk ke sini aja ya. Metasploit. Nah, ini di sini nih makhluk yang ini. Ini makhluk ini kacau banget nih ceritanya. Ini ada aplikasi namanya MSF Venom. Venom adalah bisa. Kalau ular berbisa, ini software berbisa. Jadi ada aplikasi MSF Venom. Saya kasih tahu payloadnya seperti ini. Jadi saya kasih muatan ini. Terus saya kasih tahu IP address saya, IP address komputer saya buat terima sekian, portnya sekian. Saya software ada bentuknya APK. Kalau di handphone Android kan belakangnya APK. Kita masukin aja hack APK ini, kita masukin. Oke, kita bikin hack APK ini. Nah, kalau udah jadi hack APK ini jujur ya teman-teman saya kurang ajar banget sih. Jadi APK yang kita pakai adalah APK punya internet banking bank-bank di Indonesia. Karena internet banking kita bisa ambil APK-nya, terus kita isi bisanya kita masukin ke dalam software internet banking tadi. Nah, udah gitu kita taruh di internet. Kalimatnya gini lah kira-kira. Selamat ya, Anda dapat hadiah apa segala macam. Silakan install software ini supaya Anda bisa kita transfer uang hadiahnya tadi apa gimana lah. Karena itu software internet banking, diinstal lah software internet banking tadi gitu ya. Setelah diinstal, nah, apa yang terjadi? Software tadi akan berkomunikasi ke handphone saya. Udah gitu, nih berintah hack. Nah, ini dia. Kalau udah connect, kita bisa ngomong ke handphonenya langsung. Ini kemarin saya demoin. Kalau mau lihat demonya di sini dah, gue kasih tahu lah. Ada di sini sih sebenarnya demonya. Ada di YouTube, gue masukin YouTube. Cuman gue pakai kalimat supaya YouTube-nya nggak ngeblokir. Soalnya kalau ketahuan itu demo kayak gituan, video saya akan di-delete sama YouTube. Saya masuk ke sini, silakan masuk ke Ono Center, klik Ono Center. Kata kuncinya adalah merah. Nih kata kuncinya merah, ini ada training tim merah. Ini videonya sih sebenarnya. Cuman nggak ada kata-kata itu hack apa segalanya, cuman training tim merah. Tapi di akhir-akhir dari video ini adalah tentang seperti ini. Oke. Nah, ini saya kasih lihat contoh perintahnya. Ini perintahnya ya. Check root, kalau kita handphonenya udah berkomunikasi sama Kali Linux-nya. Kali Linux adalah sistem operasi yang biasa kita pakai buat melakukan attack, melakukan serangan. Kita bisa ketik check root, apakah handphone sasaran udah di root atau belum, bisa lihat. Terus kita lihat sistem info, sysinfo kita bisa lihat itu handphonenya apa sih namanya, handphonenya apa, Android versi berapa segala macam. Kita bisa lihat yang ini geolocate, kita bisa ngelihat di Google Map handphonenya lokasinya ada di mana. Kalau mau gombal banget, kita bisa dump call log, catatan handphonenya nelpon kemana aja. Kalau mau lebih gila lagi, semua SMS yang dikirim sama handphone ini kita ambil, bisa diambil dalam bentuk file text. Kalau mau lebih kurang ajar lagi, handphonenya bisa ngirim SMS. Kurang ajar nih asli, kita ngirim SMS dari handphone itu tadi. Kalau lebih, walaupun si handphone posisinya adalah istirahat, layarnya warna hitam, kelihatannya nggak kerja apa-apa, saya bisa lihat ada berapa webcam di handphone tadi. Misalnya kan ada dua, depan sama belakang. Coba pilih handphone yang belakang, webcamnya keluar, kita stream apa yang ada di layar itu, di webcamnya, kita kirim ke komputer saya dan saya bisa ngelihat, saya bisa dengerin apa yang diomongin, apa yang direkam sama handphone tadi. Walaupun si handphone tadi warnanya hitam, nggak keluar. Itu serem banget. Ya, tapi cara ngehacknya adalah gini tadi, apa, kita kasih icip-icip, kasih iming-iming tadi. Anda menang apa, silakan install aplikasi ini. Lah kan menang ya, ya kita install lah, begitu. Iya, betul. Makanya tekniknya adalah blokir tuh aplikasi Google Play, apa, kalau unknown source blokir. Kuncinya itu sih sebenarnya. Cuman kan terlalu ini ya, terlalu tempting, terlalu apa sih tempting bahasa Indonesia, terlalu ya itulah. Waduh, dapat hadiah gitu loh. Wah, udah install lah, apapun yang terjadi gua install. Udah kena dah lo. Monggo.
Ya, Mbak Se Mbak Seli. Iya, betul sekali. Iya, saya juga lebih suka. Ya, Bu. Silahkan, Bu. Iya. Soalnya wanita itu langka banget nih. Oh, Halo? ya agak 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 putus. agak dekat ya. Ya, betul. Iya. Jadi kata-katanya sangat tidak pantas. Nah, apakah kita bisa blok email tersebut? Tadi kan Pak Diki udah bilang katanya tidak bisa 100% diblokir. Tapi kan bagaimana supaya yang mengirim itu kapok gitu loh? Kenapa Hmm. dia juga masuk email ke email kantor? Itu yang saya bingung seperti itu. Eh, ini sangat ini ya Pak, saya sampai saya email ke helpdesk GPSI, sebenarnya saya juga malu ya karena dia ngata-ngatain saya secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengenai itu Pak, keamanan mengenai mobile banking Pak. Mm-mm. Karena sampai di mana tingkat keamanannya, misalnya kita kan ke hotel karena pakai wifi di hotel atau di mana kita pakai seperti itu. Nah, ini tingkat keamanannya bagaimana Pak tipsnya untuk keamanan di mobile banking? Itu Oke. Pak, terima kasih. Wah, ini Oh ya udah, ya nggak apa yang pertama. Oh iya. tabung dulu ya. Yang mobile banking lebih lebih gampang jawabnya sebenarnya. Curang nih, nggak apa-apa lah, tabung dulu. Tapi kalau sederhananya jangan pernah pakai wifi buat mobile banking lah, kira-kira kayak gitu. Nah, pertanyaan yang pertama soal email tadi, sekarang cara berpikirnya. Ini saya belum pernah lihat mesin yang ada di DPSI. Jujur saya nggak tahu mesinnya kayak gimana yang ada di DPSI buat melakukan filtering email-email tadi. Cuman saya coba logika, tolong Pak Diki saya dikoreksi ya. Ini pakai logikanya Ono dulu nih. Ono pakai logika Ono aja. Jadi ini kemungkinan besar, kemungkinan yang ada di DPSI adalah ini ada internet, ini internet, kemudian ada ini ada mesin. Ini ada anda-anda yang baca email tadi. Oke. Ini tersambung ke internet, terus nanti emailnya diambil ke sini. Nah, dalam mesin ini itu ada yang namanya artificial intelligence. Artificial intel nulisnya gini ya kali ya. AI. AI ini akan baca emailnya dan di mesin tadi yang menentukan ini email baik atau ini email yang sahih atau ini email yang ngaco. Jadi ada AI ini. Nah, yang jadi masalah ini nanti Pak Diki tolong saya dikoreksi. Yang jadi masalah AI ini hanya bisa bekerja kalau kita kasih input data yang jadi ini butuh input ke sini ya. Kita kasih training. Oke. Misalnya ini trainingnya bentuknya email lagi. Yang ini bagus, yang ini jelek, yang ini bagus, ini jelek. Dari training itu, jadi misalnya yang ini bagus, baik, bagus atau baik, baik. Yang ini jelek, jelek atau spam, segala macam tadi. Yang ibu kan yang jeleknya tadi ya. Ini ada yang bagus lagi. Jadi AI ini harus di training terus sih. Nah, kalau yang insting saya bilang kita perlu ngasih training terus sih ke mesin ini supaya dia makin lama makin presisi, bahwa dia bisa tahu oh ini jelek, ini bagus, ini jelek bagus, supaya
hanya yang bagus yang dikirim ke kita, kira-kira gitu. Tapi saya nggak tahu mesin yang dipakai sama DPSI seperti apa. Kalau itu teknik yang kita pakai, saya maksudnya, saya dan teman-teman makainya kira-kira kayak gitu, gitu. Pak Diki bisa dikoreksi saya, punten. Oh, oke. Oh, oh. Jadi blokir, kalau yang di kepala saya blokir itu bisa macam-macam, bisa dari email addressnya, bisa dari isi. Kalau yang isi yang pakai AI itu, kira-kira kayak gitu sih. Tergantung training ya, kalau salah training ya jadi kacau. Ah, iya iya itu dia. Ya begitu deh, namanya juga AI. Kira-kira gitu ya Bu. Mudah-mudahan agak menjawab lah. Ya, terima kasih Bu. Mbak Sally, lanjut. Ini ini saya udah stres ngeliat angka 114 pertanyaan, saya stres sih sebenarnya. Iya dong. Ah, siap. Ya. Oh. Hmm. Oke. Oke. Jadi blokir situs porno tekniknya kira-kira gini. Supaya kita bisa ngeblokir bahwa kita akses ke situs porno, teknik yang kita pakai rata-rata adalah mesinnya akan menyadap dulu kita mau kemana. Jadi ada proses nyadapnya nih sebenarnya. Nah, kalau nyadap buat blokir doang sih nggak masalah ya. Kalau nanti nyadap disalahgunakan, nih nggak usah jauh-jauh, minta maaf aja ya. Minta maaf. Coba Anda pakai handphone, salah satu operator kita, handphone. Kita lagi nge-web, mau masuk ke web mana, tahu-tahu webnya diganti sama kadang-kadang sama web lain kan, kayak iklan. Sakit hati ya. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena mereka menyadap sih sebenarnya. Jadi mereka nyadap kita mau kemana, nanti kemananya diganti sama iklan. Gitu. Makanya saya agak anti sebenarnya, bukan anti ya, agak kontra dengan proses pemblokiran itu karena dia pakai teknik nyadapnya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ditaruh di Bank Indonesia gimana? Nah, itu kan udah internal kebijakan corporate Bank Indonesia. Kalau secara corporate sepakat bahwa nggak boleh ada yang ke situs porno dan kita akan melakukannya dengan teknik pemblokiran, kalau semua setuju, saya sih nggak masalah sih. Bahwa dalam prosesnya nanti Anda akan disadap loh, asal tahu aja itu disadap. Kalau nggak disadap kita nggak tahu soalnya. Kita mau nge-web kemana kan kita nggak tahu. Supaya tahu kemananya kan harus disadap, gitu. Jadi kalau udah setuju semua, ya nggak masalah, itu kesepakatan. Kita pakai kesepakatan gitu ya, bukan hukum tertulis. Jadi sepakat ya, kita nggak mau blokir, nggak mau semua masuk situs porno supaya internetnya bermanfaat dan dalam prosesnya kita menyadap. Ya udah,
Saya sih nggak masalah. Tapi kalau buat Republik, nah ini urusan nih ceritanya. Karena udah urusan kayak melanggar ini loh, kayak undang-undang privacy data, kayak gitu-gitu kena nih urusannya gitu. Kita punya masalah itu sih sebenarnya. Cuman ya teman-teman, cuman ada satu lagi masalah besar adalah gini, kalau di Republiknya ya. Hari ini pemerintah kita kesulitan buat nyadap sama blokir situs porno. Kenapa? Karena kecepatan internet kita sekitar 15 Tbps ke internet itu. Dan kita nggak bisa blokir dengan cepat data yang kenceng tadi. Jadi misalnya kita ada kecepatan, ada orang nge-web, kecepatannya udah Tbps nih, dan itu harus dilakukan dalam 0,1 milisecond. Nggak mungkin dikerjakan. Nggak ada komputer yang bisa sekenceng itu hari ini. Jadi ada masalah lagi. Akhirnya kalau mau jujur nih, ngomong terus terang dulu ya, kita hampir nggak diblokir sih sebenarnya. Karena pemerintahnya, mesinnya nggak ada yang sanggup. Gue lagi buka rahasia negara nih, kacau nih gue. Nah di Google-nya yang ngeblokir. Jadi Google udah, kan banyak yang protes sama Google. Google lu gila lu, situs porno dikeluarin segala macam. Jadi Google melakukan filtering sendiri, dia nggak akan ngeluarin situs yang macam-macam di hasil searchingnya. Jadi Google yang blokir sendiri sih. Video saya di YouTube pernah di-delete sama YouTube. Jadi beberapa video saya di-delete sama YouTube. Jadi YouTube melakukan ini juga, ada satpamnya juga di YouTube. Wah, si Ono nih ngajarin teknik ngehack, cara jebolin password, di-delete video saya sama YouTube, bener. Terus saya dikasih warning, lain kali Anda yang saya delete. Waduh. Jadi mereka melakukan itu juga sih. Ada kayak kesepakatan komunitas lah. Kita harus masuk surga gitu. Kesepakatannya kira-kira gitu. Kalau lu masuk neraka, kita delete dulu gitu. Gitu, Pak Diki. Seru ya? Oh, oke. Ya, betul. Betul. Oh, jadi gini. Contoh yang paling blow on yang namanya freeware adalah aplikasi yang ada di Android sih. Oke, saya kasih lihat aja dah. Ini kalau Anda masuk ke Play Store, isinya freeware semua loh ini. Play Store. Masuk Google Play. Mau nyari, ini kita cari yang lurus-lurus aja ya. Misalnya belajar, berhitung. Ini kan aplikasi lurus-lurus aja ya. Nih, belajar itu di-install. Coba yang gila juga, Islam. Kayaknya lurus-lurus aja sih, Islam. Kalau nggak salah ada yang Islam apa sih satu lagi. Kita bisa install. Tapi kalau yang free kayak gini, ini kan tulisannya free segala macam. Kalau kita lihat ke bawahnya, kalau kita klik, nanti biasanya dia nulis nih. Biasanya dia hidupnya dia bisa free karena dia hidup dari iklan. Cuman iklan itu bisa bener karena dia melihat perilaku kita. Jadi kita dimata-matain sih sebenarnya. Kalau cuma mata-mata doang, dia bisa macam-macam sesudah itu. Kira-kira itu sih kenapa freeware agak berbahaya. Karena dia akan melakukan mata-mata untuk iklan sih sebenarnya, yang lurusnya iklan. Tapi bisa dia rubah sih. Kira-kira kayak gitu. Makanya agak ngeri-ngeri sedap mainan freeware. Ya hati-hatilah. Kalau bisa jangan terlalu gitu. Apalagi yang udah freeware yang judi gitu. Waduh. Ngomong terus terang aja dulu ya. Judi adalah pemasukan paling besar hari ini di dunia hitam itu. Asli. Bukan porno. Porno dipakai buat ngarahin orang buat ke judi sih sebenarnya. Kayak gitu ceritanya. Gol. Wow, keren. Ya, silakan Pak.
Ya. eh Dia di enkripsi, ada security-nya, tapi nggak masif banget security-nya. Jadi ada security-nya gitu. Tadi udah dikasih lihat bolongnya terutama di macOS sih. Kalau di macOS, kalau di kayak saya kebetulan saya beruntung saya pakai Linux, jadi relatif aman sih. Jadi nggak di semuanya bolong. Kalau dienkripsi sebagian, nggak semuanya dienkripsi. Soalnya kalau dienkripsi semua di handphone, terutama di Android, jadi berat banget kalau dienkripsi gitu. Jadi soalnya apa? Terutama buat kayak gini ya, webinar gini, semua device bisa makainya gampang gitu loh. Lebih ke arah apa ya? Convenient kali ya. Semuanya bisa make, jadi lebih ke arah situ. Akhirnya mereka ya udahlah. Makanya gara-gara Ono minta tolong Pak Diki, tolong. Saya nggak bisa share screen. Jadi yang webinar ini pakai Zoom gara-gara Ono nyerah kemarin pakai Microsoft Teams. Ya, ternyata pengennya Microsoft ini kayak gitu juga. Microsoft sangat Microsoft banget sih, pusing dah gua. Dari 108. Kalau wah, ada yang dari Tokyo, keren. Ya. Hmm. Waduh. Ini pertanyaan serius ini. Eh iya, jawaban singkatnya nggak akan saya kerjain dulu. Kalau ini ngomong sebagai hackernya dulu ya. Kalau kita orang security, saya akan evaluasi dulu. Ini situs ini benar-benar baik atau enggak. Istilahnya kita adalah kayak vulnerability analysis atau pen test. Tapi kalau kita ngerjain ini buat orang biasa kan kasihan Pak Rifkinya kasihan banget. Jadi saya akan stop dulu. Saya hanya ngambil dari situs yang benar-benar kredibel aja dulu. Yang itu kan kayak secondary source ya. Ya mungkin menarik, tapi antara keuntungan sama resikonya ketinggian resiko gitu. Jadi saya nggak akan hajar yang itunya. Saya ngambil yang kredibel. Ya. Uh, Bukan arti ya. Kalau saya ngelihat caranya sederhana banget sih. Gini. Ini mau situs, mau software nggak beda jauh sih. Jadi kalau kita pakai Google Play Store kayak gini nih, ini biasanya ada bintang Play Store. Jadi kita mulai ngelihat, oh bintangnya banyak, orang banyak yang make, jadi bisa dipercaya. Jadi kira-kira kita akan pakai seperti ini. Tapi ini kan aplikasi. Sekarang kita lihat situs. Dia bagus apa enggak? Paling bagus adalah saya akan masuk ke Google Scholar sih. Udah, Google Scholar itu paling pol banget udah. Saya akan masuk sini Google Scholar. Ini udah pasti kredibel banget, dan ini yang nulis adalah ilmuwan semua. Misalnya saya mau cari tentang apa? Kalau nilai rupiah yang apa? Yang jatuh-jatuh tuh apa sih namanya ya? Gue lagi nyari istilah ekonomi supaya rada ini. Yang apa sih? Ya oke lah, currency rate gitu ya. Nah, ini udah mulai kayak gini nih. Jadi ini yang nge-site berapa, yang site berapa. Nah, nanti kalau kita klik misalnya kayak gini, kita klik
mulai saya ngomong sama orangnya langsung, nih orangnya ketahuan dari mana. Biasanya kadang-kadang, oh ini ada PDF-nya sekalian, saya bisa ambil PDF-nya, saya komunikasi ke personal langsung. Jadi saya akan masuk ke situs, kalau ini udah bener-bener langsung ke ini ya, ke situs yang apa, bukan situs, informasi yang bisa dipercaya banget, dan ini jurnal, ini langsung jurnal urusannya. Dan ini orang-orang ini pasti punya data nih. Jadi saya akan ngomongnya ke personal dulu, cek. Kayak gitu, mainnya gitu banget saya. Gitu. Mudah-mudahan saya tidak bikin Anda stres. Ya. Ya. Ya, kira-kira gitu. Minggu depan. Ya. Ini yang dari Tokyo, saya hampir nggak bisa jawab sih jujur. Ini pertanyaan berat sih sudah. Pak siapa tadi, Rifki ya, apa coba? Ya, ya, terima kasih banyak, itu berat banget buat saya sih sebenarnya. Gue tadi sambil ngomong gue lagi ngarang, enaknya gue ngarang apa nih? Terima kasih banyak Pak Rifki, pertanyaannya bikin gue pusing kepala. Pak Diki silahkan. Ya. Enggak, kalau enggak bisa pakai email saya. Jadi kalau ada apa-apa pakai email atau Twitter juga boleh. Saya sih nggak masalah sih. Ya, ya boleh boleh di-share lagi lah kalau mau nih, saya share lagi no. Wait, mana sih? Ini dia. No. Gampang sih, ono@indo.net.id. Terutama kaum wanita bisa follow Twitter saya karena 95% yang follow laki-laki. Alhamdulillah. Iya bener, parah banget deh gue. Iya, mengerikan. Oke. Ya. Ya, selalu tahu aja Ono stres. Wah, 20. Siap.